Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Capricorn, ini adalah pembacaan asmara kamu dengan si dia untuk di tanggal 7 hingga 14 bulan Juli 2026. Sebelum Mari memulai bacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif. Sudahlah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting Mari harapkan kamu mampu untuk berbijaksana menyikapi yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja. Ini dia ada energi dari Five of Swords, posisinya reverse. Kemudian ada energi dari kemudiannya hadir di situ, berikutnya ada itu, dan kemudiannya ada di situ. Baik ya. Nah, berikutnya ada di sini, kemudiannya ada di sini. Yap. Berikutnya ada di situ dan kemudiannya ada ini. Oke ya. Tunggu dulu, ini ya, tunggu ya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini, nampaknya sempat ada posisi gambaran stuck ya dalam hubungannya kamu sama dia ya, keadaan yang stuck. Nah, jadi dibilang makin memburuk tidak, tapi dibilang juga makin membaik tidak. Jadi stuck flat gitu loh. Memang ini bukan kondisi yang kalian benar-benar harmonis ya. Jadi agak ada lah ya, sewajarnya sebuah hubungan lah ya. Kadang-kadang di situ tuh mau ada lebih berkurang interaksinya gitu ya, terutama dalam interaksi yang mesra ya, yang romantis seperti itu ya. Nah, tapi juga tidak mengangkat isu-isu sehingga terjadinya tempur bebas di sini. Tidak. Kalian Mari bilang sih kayak sama-sama sedang menjaga sikap ya. Tidak mau menunjukkan cinta yang terlalu berlebihan, tapi juga tidak menunjukkan indikasi sedang mengajak untuk perang dingin gitu ya, atau perang yang baku lipat gitu ya, enggak. Nah, jadi memang mungkin gambarannya agak lebih cuek gitu loh ya. Baik kamu baik dia lebih cenderungnya itu tuh mau lebih cuek-cuekan gitu ya. Jadi kayak dianggap biasa-biasa aja gitu. Keadaan itu tuh dibiarkan kayak ngalir aja biasa-biasa, nggak perlu untuk diberikan sentuhan-sentuhan tambahan supaya menghidupkan suasana. Nah, kalian berdua Mari lihat kayaknya menahan diri untuk tidak mau gitu loh. Nah, jadi gimana tuh kalau ya pulang, ya jumpa, ya teleponan sebentar, ya video call sebentar, ya udah paling-paling cuman gitu-gitu aja. Gitu ya. Agaknya monoton juga ini situasinya kamu dengan si pasangannya kamu ini. Gitu. Ya kan? Nampak-nampaknya memang juga bisa ada kebosanan. Gitu loh. Dia aja bangun tidur dia aja yang dilihat, ya. Nanti sepanjang hari suaranya dia aja yang didengar. Aktivitasnya pun sudah tidak lagi menggairahkan untuk dihidupkan, ya. Nah jadi ngeflat lah, Mari bilang ya, ngeflat lah relationshipnya kamu dengan si dia, gitu loh. Tapi tentu saja karena situasi yang lagi ngeflat kayak gini, itu datang dorongan dari dalam dirinya kamu ya, dan juga dalam dirinya dia. Hidup kok kayak anyep banget ya kalau kayak gini-gini aja. Nah, datang di sini tuh bisa sikap nakal. Hati-hati. Di sini poinnya untuk kalian berdua datang pancingan ya, untuk memecahkan situasi membosankan dalam hubungan ini dengan cara mencari sesuatu di luar hubungan ini. Gitu. Ya. Nah. Jadi kayak tidak bisa dia rasa-rasanya tidak bisa. Dia diharapkan untuk bikin hidupnya kamu makin berwarna, makin gembira, makin ceria. Ya udah kamu usahain ini kalau Mari lihat. Gitu loh. Kamu usahain. Jadi kamu bisa akan memulai ya sesuatu aktivitas yang bisa-bisa belum pernah kamu kerjakan selama hidupnya kamu. Contoh,
kamu bisa aja mencari hobi baru di sini. Gitu. Ya. Kamu bisa aja memulai membuka komunitas baru nih. Nah, kayak gitu. Dengan harapan ketika melakukan aktivitas tertentu seperti 2 hal yang Mari sebutkan tadi, ini tuh nggak bikin hidupnya kamu boring lagi. Gitu. Ya. Ini tujuannya bukan untuk mencari kebahagiaan kemudian hubungan ini tuh akan ditinggalkan. Enggak begitu konsepnya. Ya. Hubungan ini tuh tetap berjalan, tapi untuk dunia pribadinya kamu itu tuh harus ada yang kamu rasa kamu mulai baru. Gitu lah. Makanya tadi kata Mari, baru mulai mencari hiburan yang seperti apa kek gitu ya, modelnya di sana. Namun memang, maka tadi kata Mari, di sini tuh harus hati-hati ya. Karena bisa-bisa apa yang kamu lakukan itu tuh kamu tahu tidak disetujui oleh si pasangannya kamu. Gitu. Ya. Kalau dia ngerti bahwa kamu sedang melakukan hal tertentu, bisa aja gambarannya kamu bahwa dia bakal marah. Dia bakalan kesel. Gitu ya. Makanya apa nanti yang kamu kerjain itu tuh bisa-bisa gak kamu bagi informasi ya ke si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Kalau Mari bilang sih ada sedikit, memang dia berbahaya ya. Apakah sesuatu yang kamu kerjakan itu menghabiskan biaya yang cukup besarkah? Gitu. Ataukah ada yang memungkinkan kamu menjadi adiktif? Bisa. Seperti itu. Ya. Ataukah yang kamu lakukan itu tuh agaknya nyerempet-nyerempet ya, main-main mata sama dosa? Gitu. Nah, makanya Mari kalau boleh ya ngasih warning untuk kamu. Biar jangan bablas banget. Gitu loh. Kalau mencari happy, gembira, bahagia, bikin ada pengalaman baru dalam hidup mah monggo silakan. Namun dihitung-hitung juga di situ tuh konsekuensinya. Gitu loh. Terutama bagi kalian yang sudah berumah tangga ya. Kebutuhan rumah tangga, kepentingan rumah tangga mesti harus nomor 1 dibandingkan dengan happy-happy diri. Gitu ya. Atau carilah sesuatu yang bisa bikin gembira ceria hidup tapi tidak memberikan gangguan. Nah, seperti itu ya. Mainnya main-main yang benar-benar aja lah. Gitu loh. Yang wajar-wajar aja lah, jangan yang nekat-nekat kedip-kedip mata sama dosa. Nah, kayak gitu ya kalau boleh saran. Maaf ya kalau kamu merasa Mari menggurui kamu ya, minta maaf. Nah, seperti itu. Karena kamu di sini tuh kayak dia nggak boleh tahu, dia nggak boleh tahu. Nah, di sana. Kamu berhati-hati nih dengan aktivitas barunya kamu. Kalau Mari lihat ya Capricorn. Itu loh. Dan kalau dilihat juga dari energinya si pasangan kamu, memang dianya itu tuh terlalu polos ya untuk tidak mengetahui kamu itu tuh sedang ngapain di sana. Gitu. Karena rasanya Mari di sini dia tuh kayak menaruh kepercayaan aja nih sama kamunya. Gitu loh. Ya. Jadi mungkin kalau untuk rasa kemampuan untuk memberikan rasa bahagia pada diri sendiri, nampaknya si pasangannya kamu ini tuh cukup awal ya, sudah menyadari hal itu harus dia lakukan gitu. Tapi sampai sejauh ini Mari lihat sih dia nggak ada neko-nekonya ya gitu. Karena dia pun Mari nampak dia sudah punya dunia sendiri di sini. Maksudnya dia sudah duluan berkomunitas dibandingkan dengan kamu gitu ya. Dia sudah duluan punya hobi yang bisa bikin dia gembira ya dibandingkan dengan kamu gitu. Nah,
Jadi kalau orang bahagia biasanya pikiran-pikiran was-was untuk kemampuan untuk was-was melihat sesuatu yang salah itu tuh agak-agaknya lagi lemah. Gitu ya. Nah, atau kemudian keliaran pikiran negatif itu tuh ya memang enggak ada juga ya, jadi sehingga kamunya itu tuh bisa kayak di luar dari prediksi oleh dia. Gitu. Ya. Nah, jadi juga disembari dia sibuk dengan hidupnya dia, lah kamu curi-curi waktu di sini, curi-curi kesempatan untuk melakukan tindakan yang Mari bilang sih itu tadi, agak-agaknya nyerempet-nyerempet ke jurang ini. Apa ini yang mau kamu lakukan ini? Itu loh. Nah, jadi tanpa sadar-sadar kamu bisa aja tuh nanti mencederai ya nilai dari relationship ini. Gitu loh. Kalau dia untuk mengganggu kamu, Mari rasa dia tidak mau ya. Bahkan nanti kalaupun misalnya nih, ternyata yang mau kamu lakukan itu tuh hobi dalam bentuk kamu mancing. Gitu ya. Hobi yang kamu pilih adalah mancing. Mari bilang dia tuh bisa aja teman support kamu. Ya udah beb, nggak apa-apa, kamu pergi mancing lah di sana. Gitu lah, nggak apa-apa. Malah dia tuh bisa kayaknya mensupport kamu nih. Itu ya. Dia tuh Mari bilang sih tidak mencegah kamu. Dia tidak seegois itu ya untuk melarang kamu melakukan aktivitas yang mau kamu lakukan. Mana lagi di sini tuh ketika misalnya kamu bilang, "Beb, aku ini tuh kayaknya pengen jadi anak motor gitu ya." Mungkin niatannya kamu mau jadi anak motor itu tuh kamu supaya bisa ajang pamer juga gitu ya. Kemampuannya kamu modifikasi motornya kamu. Di situ kan menghabiskan kos yang lumayan besar ya. Nah, tapi kamu hanya menceritakan tentang bahwa kamu pengen jadi anak motor. Nah, kamu nggak tahu kalau kamu jadi anak motor tuh ada biaya yang lumayan harus keluar ya di sana. Makanya di situ tuh dia kayak mau jadi anak motor, mau seneng-seneng aja. Ya udahlah nggak apa-apa. Malah dia bisa support kamu tuh. Gitu lah. Tanpa dia sadar apa dibalik dari niatannya kamu untuk jadi anak motor. Ya ini contoh aja nih ya, contohnya aja. Gitu. Nah, di sana. Atau mungkin kamu kayak aku pilates aku nge-gym Bisa aja nih diem-diem dalam dirimu supaya kamu kelihatan seksi, kelihatan macho, biar kamu bisa menarik perhatian laki-laki lain ataupun perempuan lain. Ada begitu Mari lihat indikasinya. Gitu. Nah, si dia cuma melihat kamu mau bergaya hidup lebih bugar ya. Ya udah, silakan. Malah dia bisa aja lagi nganterin kamu ya pergi ke gym sana. Gitu loh. Supaya kamu bisa olahraga. Tanpa dia ketahui ada motif tambahan dari tujuan dirimu pergi ke gym. Gitu. Mari lihat ya. Jadi jangan belajar nakal. Kalau boleh Mari kasih saran sama kamu. Jangan belajar nakal ya. Karena indikasinya ke arah sana ada banget ini. Mari lihat. Gitu loh. Kalau bisa sudahlah hubungan sedang tidak berwarna, jangan dirusak dengan warna yang kelabu lagi gitu ya. Ini mumpung belum ada konsekuensi berat yang kamu tanggung dengan sikapnya kamu ya. Di sana harus cepat kamu tangkap sebenarnya niatannya kamu mau happy ini tujuannya apa nih gitu ya, dibarengin di sana. Ini hanya saran bagi yang sudah berumah tangga atau yang kalian sudah sudah dalam proses ya mempersiapkan diri ke rumah tangga ya. Karena semoga dengan saran Mari ini tuh bisa mencegah bubarnya ikatan yang sudah kalian jalani selama ini gitu. Kalau yang masih pacaran biasa mah gas lah. Monggo silahkan, mumpung
belum menikah gitu ya, bebas pilih, bebas menikmati hidup, monggo aja, jalan aja. Gitu. Dengan kamu bisa lebih, contoh kayak tadi kata Mari ya, misalnya kamu mau olahraga, mau nge-gym, mau pilates dan sebagainya. Ya semoga dengan kebugarannya kamu itu tuh bisa menarik pasangan yang lebih oke lagi, ya enggak masalah di situ. Yang bisa memberikan jaminan kesejahteraan bagi kamu, ya enggak masalah. Catatannya asal masih pacaran. Belum ada ngomong tentang yang serius-serius atau lagi sudah terikat dalam rumah tangga. Itu pilih sebaik-baik mungkin. Calon ibu anak-anakmu, bapak anak-anakmu, partner masa depannya kamu. Pilih sebaik mungkin. Gitu ya. Nah jadi balik lagi. Indikasi untuk memulai bibit pertengkaran ada di sini. Hanya gara-gara datangnya kebosanan. Gitu loh, kebosanan dari dalam dirimu. Gitu loh. Hanya gara-gara ada situasi flat yang sudah beberapa waktu ini tuh kamu alami dengan si dia. Di situ, ya. Kalau situasi ini sudah dirasa tidak mensupport bahagia, kalau bisa sih tidak usah ditambah-tambahin dengan nilai ketidakbahagiaan baru. Ini yang lagi-lagi bagi rumah tangga dan sudah membicarakan tentang hal yang serius. Gitu ya. Di sana. Mari bilang sebenarnya kamu kalau untuk respect kepada relationship ini belum habis ini. Belum habis nilainya kamu, belum habis. Kamu masih ada rasa respectnya ke hubungan ini. Tapi rasa respect itu tuh memang lagi posisinya kecil. Gitu loh. Makanya sekalipun kamu ada kepikiran nih mau buat nakal di luar sana, tapi kamu masih dalam pikiran bahwa hubungan sama dia harus tetap berjalan. Gitu loh. Makanya di situ Mari indikasikan sebenarnya kamu masih ada rasa menghargai ya perjalanan hubungan dengan dia, komitmen hubungan dengan dia. Gitu. Jadi kalau misalnya belakangan hari ini kalian lebih sering bertengkar, karena nanti kamu agaknya aktif ya, sibuk kamu dengan sesuatu yang baru itu tadi, pertengkaran itu tuh tidak terlihat setidaknya rentang 7 hingga 14. Tidak terlihat. Gitu. Tapi maunya pertengkaran tidak terjadi karena ada keharmonisan kan? Bukan karena kita ini tuh lagi sibuk ya dengan sesuatu kan? Tapi hati yang di situ tuh ingin damai, tentram ya, sejahtera, tenang dengan pasangan. Gitu loh. Bukan karena kita punya mainan baru. Kalau bisanya gitu ya. Nah, di sana. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi gitu. Yang belakangan hari ini tuh sering bertengkar agaknya tidak sering lagi. Mungkin ada pertengkaran 1-2 kali, tapi tidak seheboh seperti yang biasanya. Itu ya. Nah di sana. Jadi kalau Mari bilang sebenarnya kalau untuk cinta masih adanya nih dalam hubungan kalian. Untuk cinta ya. Gitu. Tapi ekspresi cinta itu tuh rasa-rasanya tidak mau sering untuk diungkapkan, terutama kamu. Gitu Capricorn, terutama kamu. Gitu. Mungkin ada alasannya kamu di sini kenapa hal yang demikian boleh terjadi, gitu ya. Kenapa kamu lebih cenderungnya menahan diri? Kalau Mari lihat, itu loh. Pasti ada alasan yang kuat dalam dirinya kamu kan? Di sana. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, berikut energi Aries, Pisces ada, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini hadir, Pisces, Scorpio, Cancer. Kemudian energi dari Aries menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.